Oke, sekarang kita akan mencoba membuat user interface yang dinamis ya. Apa sih yang dimaksud dengan user interface yang dinamis? Ya, kadang-kadang kita ingin menambahkan teks yang dinamis untuk komponen user interface tertentu, misalkan teks ya atau kita bisa sebut label. Nah, untuk membuat teks yang dinamis itu kita bisa menambahkan script ya. Lalu teksnya tinggal diganti aja sesuai dengan dynamic text ini. Nah, caranya gimana? Mirip dengan seperti kita mau memanipulasi si setting panel, ya kita harus punya referensi ke komponen user interface tersebut. Ya, jadi kita harus punya referensi ke elemen user interface tersebut yang mau dimanipulasi, ya, dan kita harus melakukan ini secara manual, ya, tidak bisa otomatis kayak di C#, Java atau Android dengan setting tertentu. Ya, kita harus bikin sebuah field baru dengan jenis yang sesuai, ya, button, teks, atau image, dan lain-lain. Nah, nanti field-nya bisa diatur lewat editornya Unity atau cari dengan menggunakan method find, ya, lalu dalamnya itu adalah nama dari komponen user interface-nya. Ya, kita pakai cara yang pertama aja, jadi nilainya akan diset dari editor. Ya, hanya setelah kita melakukan hal tersebut, maka kita bisa memanipulasi elemen user interface tersebut. Misalnya mengganti teks, mengganti ukurannya, ukuran teksnya, ya font size, terus ganti sprite untuk image, ya mau memunculkan atau menyembunyikan, dan seterusnya. Oke, sebagai contoh kita akan tambahkan skor, ya. Mari mengatur misalkan tiap kali pemain berhasil membunuh musuh, maka skornya nambah 100. Ya, dan contoh lain nanti adalah kill count yang kemarin sudah kita buat. Informasinya sudah ada, tapi belum ditampilkan ke pemain. Nah, sebagai persiapan, silakan buka lagi scene level 1-nya. Ya, lalu saya akan modifikasi scrollingnya player. Kemarin saya cepatkan karena tidak sabar pengen ketemu si bos. Ya, sekarang kembalikan lagi ke speed normal yaitu 1. Kemudian tambahkan ini ya. Nah, ini boleh dilakukan dimanapun ya, tidak perlu terikat sama ini karena toh komponen user interface kan digambar di kanvas sendiri. Ya, jadi ini akan dihilangkan nanti ya. Layer 9 UI-nya dihilangkan. Saya tidak delete dulu supaya script-nya tidak error. Ya, langsung aja tambahkan sebuah panel. Ya, ini saya bikin, saya akan rename panel score atau score panel. Ya, yang benar score panel ya mestinya ya. Tidak apa-apa. Kemudian biasakan begitu bikin canvas, langsung diganti ini jadi scale width screen size. Ya, dengan resolusi referensinya samakan aja dengan level, bukan level ya, scene main menu 1280 kali 768. Ya, lalu yang kedua, untuk event system, ini langsung diklik juga replace with input system UI input module. Ya, dibiasakan ya, karena kita pakai input system yang baru. Kalau teman-teman masih pakai input system yang lama, ini tidak perlu dilakukan. Oke, sekarang saya akan atur panel score-nya supaya tidak sebesar ini. Ya, anchor-nya saya pindah ke kiri atas, karena default-nya dia nge-stretch. Lalu saya akan perkecil panelnya, mungkin sekian cukup. Lalu saya pertegas sedikit panelnya dengan menaikkan alfanya, mungkin sekitar 200. Ya, lalu di dalamnya itu kita tambahkan sebuah teks. Ya, klik kanan lagi, UI, teks, dan selalu pilih yang teks Mesh Pro belakangnya ya. Saya akan rename ini menjadi
score text. Ya, lalu saya akan buat oke, ini stress tidak masalah. Ya, jadi di stress saja. Lalu ukurannya juga saya stretchkan semua. Ya, kemudian ini diganti ya untuk placeholder score titik score SCORE.2 000 mungkin 6 digit cukup lah ya. Kalau kurang nanti tambahkan aja. Kemudian font size-nya mungkin terlalu kecil, saya akan perbesar jadi 48. Ya, alignment saya pindah ke tengah tapi secara vertikal aja. Ya, kemudian untuk setting lainnya saya akan atur ini ada extra settings. Saya mau ngasih margin supaya tulisan skornya ini tidak terlalu mepet ke kiri. Ya, mungkin 5, 10 deh, 10. Dari kanan mungkin saya juga akan kasih margin yang sama, 10. Ya. Kalau mau ini bisa di-align ke kanan, tapi jangan tengah. Ya, tergantung dari font, kalau ukuran angkanya tidak sama, nanti tulisan skornya bisa pindah-pindah terus. Ya, nah untuk alasan itu mungkin saya akan bikin skornya rata kiri aja, supaya tulisan skornya tidak pindah-pindah. Ya, ini sudah kita lakukan. Nah, sekarang coba kita ganti fontnya. Ya, karena kalau teman-teman amatin dari tadi, font kita ini standar, alias menggunakan font Liberation Sans. Ya, ini adalah font standar yang ditambahkan ketika kita menggunakan TextMesh Pro. Kalau tidak pakai ini, defaultnya kayaknya Arial, saya rada lupa sedang. Nah, mengganti font ini adalah salah satu cara untuk memberikan identitas pada game kita, ya supaya teksnya tidak standar tulisannya. Nah, tapi untuk menambahkan font itu perlu diingat bahwa teman-teman hanya boleh menggunakan font yang memang teman-teman punya haknya ya untuk menggunakan. Contohnya paling aman itu adalah font yang sifatnya royalty free. Ya, jadi boleh digunakan untuk keperluan personal, ya bahkan untuk keperluan komersial. Ya, pastikan teman-teman punya lisensi yang sesuai. Ya, font yang baru ini cari aja di internet, misalkan di dafont.com. Ya, saya sudah nambahkan satu font tambahan tadi ya, pulang.ttf ini. Dan font ini akan ditambahkan sebagai aset, ya wajib ditambahkan sebenarnya. Kenapa? Karena tidak semua komputer itu akan punya font tersebut. Ya, sebagai contoh, saya sendiri bahkan tidak install font ini. Ya, font pulang.ttf ini saya baru download dan saya tidak install di komputer. Nah, supaya menghindari fontnya tidak ditemukan, maka semua font itu akan ditambahkan sebagai aset. Ya, sehingga mari kita impor sekarang. Ya, untuk merapikan, bikinkan folder bukan folder assets, ya bikinkan folder baru, namanya fonts. Kemudian silakan diimpor tadi filenya, ya file fontnya bisa TTF, bisa OTF. Ya, ini sudah diimpor. Kemudian khusus untuk TMP text, ya kalau kita menggunakan TextMesh Pro, kita harus membuat yang namanya font asset. Ya, untuk setiap font yang mau kita gunakan nanti, mereka harus dibikinkan asetnya dulu. Caranya gimana? Tinggal pilih menu window, kemudian ada TextMesh Pro. Di sini ada font asset creator. Ya, silakan diklik. Kemudian font yang tadi ditambahkan itu drag and drop ke source font file. Lalu klik tombol generate font atlas.
Ya, ini mestinya cepat banget pembuatannya. Kemudian ada informasi tambahan, ini abaikan aja. Ya, ini ada karakter yang nggak ada sih, tapi karakternya bukan karakter yang krusial, jadi abaikan aja. Setelah itu, klik tombol save. Nah, ini akan membuat sebuah file baru, namanya font asset. Ya, penamaannya adalah nama fontnya, terus spasi SDF, belakangnya aset. Nama font asetnya biarkan aja, langsung aja klik simpan, ya save, dan pastikan dia ada di folder font juga supaya rapi ya. Lalu klik save. Nanti kita akan diberikan satu file baru, ya pulang SDF dalam hal ini. Nah, inilah yang perlu kita gunakan untuk bisa mengganti font sebuah TextMesh Pro. Ya, silakan dipilih game object text-nya, score text. Kemudian di settingnya TextMesh Pro itu ada font asset. Ya, ini tinggal drag and drop aja font asset yang baru. Nah, dengan demikian, sekarang si score text saya bukan lagi Liberation Sun, tapi sudah berubah jadi pulang. Ya, seperti ini. Nah, itu caranya ganti fontnya dari sebuah TextMesh Pro ya. Oke, ini sudah. Nah, sekarang untuk scoringnya gimana? Kita akan bikin sebuah sistem scoring yang sederhana. Ya, jadi pemain akan mendapatkan 100 poin untuk setiap musuh yang di-destroy, ya, yang berhasil dibunuh. Dan karena skor ini hanya dimiliki oleh pemain saja, kita akan bikin dia sebagai singleton. Ya, jadi bikinkan script baru di folder scripts, klik kanan create C# script, kemudian kasih nama score. Ya, tunggu sampai selesai diproses sama Unity, kemudian pasangkan ke player. Setelah itu bisa diedit. Nah, di sini kita bikin dia jadi singleton. Jadi buatlah turunannya berubah, bukan lagi mono behavior, tapi jadi singleton dengan type-nya adalah score. Ya, lalu method start dan update ini kita tidak butuh, jadi bisa dihapus dengan aman. Ya, yang kita butuhkan apa? Tentu saja adalah sebuah field baru untuk menyimpan skornya pemain saat ini. Ya, di sini dibikin private, ya ada alasannya nanti. Ya, jadi tambahkan private integer player score. Kemudian ingat, untuk memanipulasi sebuah elemen user interface, kita harus punya referensi ke elemen tersebut, sehingga tambahkan field-nya. Nah, khusus yang menggunakan TMP, ya, yang belakangnya itu tadi TextMesh Pro, itu harus pakai kelasnya yang spesifik juga. Biasanya diawali dengan TMP, jadi di-search saja. Nah, untuk bisa menggunakan kelas ini, teman-teman perlu nambahkan using TM Pro di paling atas. Oke ya, kita tambahkan private integer player score sama sebuah public TM, saya agak lupa namanya, TMP text, tidak ada. Maka tambahkan dulu aja using TM Pro. Oke, di sini kok tidak ditemukan ya, sebentar. TextMesh Pro-nya sudah diimpor, seharusnya sudah, ya semestinya sudah muncul di sini. TM Pro, oke, TM Pro-nya tidak ada, maka saya akan betulkan dulu. Ya, ini akan saya tutup Visual Studio-nya sementara. Kemudian saya buka di Project Settings, sorry, bukan Project Settings, tapi di Preferences. Ya, di sini saya harus memastikan
embedded package itu dicentang, kemudian registry package dicentang, local package juga dicentang, terus saya akan klik tombol ini, regenerate project files. Ya, kemudian saya buka lagi, mana skor. Nah ini dia skor. Ya, semoga teman-teman tidak mengalami hal yang sama ya. Jadi, mestinya menambahkan using TM Pro sudah bisa otomatis. Kalau misalkan tidak bisa, coba lakukan hal yang sama. Loh, kok ketutup? Ya, misalkan teman-teman mengalami masalah yang sama, pergilah ke, sorry ini lagi loading, ya pergilah ke preferences, ya terus ini pastikan sudah dicentang, embedded package, local package, sama registry package, ya untuk git-nya tidak wajib, terus coba klik regenerate project files. Oke, semoga Visual Studio saya tidak error. Ya, sudah siap rasanya. Oke, saya akan, oh belum siap ini. Oke, using TM Pro. Oh, tidak ada. Oke, ada satu hal lagi yang perlu saya pastikan. Sebentar. Saya akan buka Windows, kemudian Solution Explorer. Oh, sorry, bukan di Windows, tapi di View. Solution Explorer. Ya, ini biasanya tertutup. Nah, kalau di sini tulisannya, semoga teman-teman tidak ngalami ya. Ini tulisannya unloaded semua. Ini seharusnya tulisannya loaded. Ya, terutama bagian TextMesh Pro punya saya unloaded. Ya, maka ini saya akan bikin load semua. Oke, reload project. Ya, lalu ditunggu sampai semuanya keload. Ya, sudah semua. Kalau punya teman-teman sudah keload, maka nggak masalah ya. Tadi kalau tulisannya tidak ada yang dalam kurung unloaded di belakang, maka teman-teman nggak perlu melakukan hal ini. Ya, hanya kalau menemui masalah yang sama aja seperti saya, ketika si TM Pro-nya itu tidak terdeteksi. Oke, sekarang seharusnya TextMesh Pro saya sudah keload. Nah ini, Unity TextMesh Pro sudah ada di situ. Ya, sehingga harapannya sekarang saya bisa menambahkan TM Pro. Nah, itu dia. Untuk teks, TMP_text. Nah, Solution Explorer ya sudah tidak terpakai, bisa ditutup. Sehingga sekarang saya bisa bikin variabel baru yaitu score text yang jenisnya TMP_text. Oke, nah sekarang kita akan bikin properti tambahan. Ya, kenapa? Tiap kali skornya itu berubah, maka skor text-nya itu juga perlu diperbarui. Nah, itulah sebabnya tadi si player score itu di-private-kan, sementara itu ngaksesnya itu lewat property. Ya, seperti ini. Public integer player score, get-nya biarkan player score biasa, terus set-nya, nah set-nya yang spesial ya, player score-nya di set value, terus kita cek kalau skor text-nya tidak nol, maka diatur seperti ini. Nah, ini menggunakan konsepnya string interpolation ya dari C#. Jadi, tambahkan dolar dulu di belakang, di depan sebelum stringnya sendiri. Ya, score titik 2, terus kurung kurawal, player score, ini adalah nama field atau nama variabel yang mau dimasukkan juga ke dalam stringnya. Belakangnya ini format. Ya, kalau 0000000 ini artinya kita mau memformat si
player score ini 6 digit. Ya, kalau misalkan player score-nya masih ratusan, maka dia akan ditambahkan 000-nya secara otomatis. Ya, ini namanya string interpolation. Teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Ini fiturnya dari C#. Oke, jadi tambahkan public integer player score dengan get-nya standar, tapi setnya yang tidak standar, sehingga kita tidak bisa pakai shortcut ini. Ya, setnya adalah player score sama dengan value. Kemudian kita cek dulu kalau skor teksnya itu tidak nul, baru kita bisa manipulasi teksnya dengan string interpolation tadi ya. Skor titik 2 kurung kulawal player score titik 2 nolnya 6 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini. Ya, sistem scoringnya sederhana banget. Seperti ini. Kemudian, nah, untuk bisa menambahkan skornya player, ya tinggal gini aja, sama kayak si singleton pada umumnya ya, score.instance.player_score plus sama dengan 100. Nah, di manakah ini harus ditambahkan? Ya, saya kasih kesempatan teman-teman untuk berpikir dulu ya, mungkin 10 detik cukup. Ya, saya coba dipikirkan, ini kira-kira ditambahkan di mana? Ya, kapankah player score itu bertambah 100? Ya, nanti kalau sudah kita cocokkan jawabannya ya. Oke, sudah terpikir ini di mana? Ya, tadi kita kan sepakat, kalau pemain berhasil membunuh musuh, maka skornya bertambah 100. Ya, kapankah sebuah musuh itu dinyatakan terbunuh? Ya, ingat kita punya script health, mana ya health saya? Nah, ini dia. Ya, kita punya script health, dan kemudian kita sudah pernah ngecek sebetulnya, kalau ini musuh, tadinya kita cuma nambah kill count. Nah, sekarang kita tambahkan score player. Maka di sini saya harus bikin blok. Ya, game state instance kill count-nya biarkan. Kemudian saya bikin score.instance.player score plus sama dengan 100. Sederhana ya. Dan karena kita mengaksesnya sudah menggunakan properti, tiap kali player score ini berubah, maka skor teksnya akan diperbarui. Ya, sebetulnya ada cara lain untuk melakukan ini, ya dengan menggunakan C# event yang akan mendengarkan tiap kali player score-nya berubah. Ya, tapi ini settingnya lebih rumit dibandingkan cara yang sekarang. Jadi kita pakai cara yang simpel ini aja. Ya, kalau bisa dengan cara simpel, pakai aja cara yang simpel. Oke, waktunya tes. Ya, pastikan sudah di-save. Oke, sudah. Ya, ini sudah tidak butuh. Kemudian jangan buru-buru play dulu, karena di player masih ada satu setting yang perlu kita tambahkan, ya, yaitu score text. Score text-nya silakan drag and drop dari canvas. Ya, baru kalau sudah kita bisa uji coba. Nah, perhatikan ketika saya berhasil membunuh musuh, maka skornya naik. Ya, sekarang skor saya jadi 200. Ya, musuh berikutnya, ya saya tidak tahu sama, ini dia muncul. Ya, begitu musuhnya ke destroy, maka skornya nambah jadi 300. Dan seterusnya. Ya, jadi kita sudah berhasil membuat sistem skor sederhana. Ya, sudah muncul teksnya di atas, sudah berfungsi juga ya. Kalau ada musuh mati, maka skornya bertambah.
Oke, jadi itu salah satu contoh dynamic user interface ya, yang isinya akan berubah sesuai dengan kondisi gamenya saat itu. Nah, untuk latihan sendiri, ya, tolong tambahkan sebuah kill count panel, boleh di bawahnya skor atau di ujung kanan atas. Ya, lalu silakan diperbarui kill count teksnya tiap kali musuhnya terbunuh. Ya, jadi misalkan teksnya gini, kill count titik 2 00 garing 20. 20-nya ini sesuaikan dengan target kill count. Ya, seharusnya di game state ada. Nah, ini ya target kill-nya di sini, kill count-nya sudah ada di situ, dan berarti teman-teman bisa melakukan hal yang mirip dengan skor. Ya, tapi kali ini di game state. Ya, coba sendiri ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan aja, teman-teman Ubaya pakai grup chat, yang lain bisa tanya di kolom komen di bawah. Nah, ini contoh user interface yang lain, ya, bisa membuat health bar, ya, game kan banyak sekali yang menggunakan health bar, baik untuk player maupun untuk enemy. Ya, caranya bikin health bar itu gampang sekali. Ya, kita bisa membuat sistem health bar dengan struktur seperti ini. Ya, ada frame-nya sendiri untuk garis luarnya kalau perlu, sama health bar-nya sendiri. Dan untuk bagian health-nya itu menggunakan image tapi jenisnya field. Ya, jadi contoh ya. Saya akan coba tambahkan sebuah image di sini, UI image. Kemudian saya akan bikin warnanya merah. Lalu width-nya saya ganti 600 misalkan. Ya, lalu saya tidak bisa langsung menggunakan ini karena source image-nya none. Saya akan pakai bantuan ini aja deh. Ya, yang tadi sudah di 9 slash. Ya, walaupun bentuknya agak aneh, tapi tidak apa-apa lah. Nah, ini image type-nya silakan ganti ke fill. Ya, walaupun perubahan saya yang 9 slash tadi hilang, ya tidak bisa digunakan di sini. Fill method ini tinggal diganti horizontal. Ya, kemudian tinggal dimain-mainkan aja fill amount-nya. Ya, kalau 0 itu berarti gambarnya tidak digambar sama sekali, image-nya. Kalau 1 berarti digambar secara penuh. Ya, ini sistemnya pakai persentase 0 sampai 100. Ya, atau dinormalkan 0 sampai 1. Ya, itu caranya bikin health bar, jadi gampang banget. Nanti melalui script, tiap kali health-nya pemain itu berkurang, maka fill-nya perlu diganti. Ya, teman-teman perlu ngambil referensi ke image, ya ke image-nya sini, terus tinggal ganti fill amount. Ya, fill amount-nya berapa. Tapi harus dihitung secara normal ya, dari skala 0 sampai 1. Untuk enemy mirip, ya. Tapi kalau teman-teman mau membuat sebuah user interface atau health bar-nya ini ngikutin enemy-nya, ya, maka user interface-nya harus diatur supaya bisa mengikuti game object. Nah, itu caranya render mode dari canvas-nya tinggal diganti menjadi world space, supaya dia ngikutin atau diletakkan di space yang sama dengan game object lainnya, yaitu di world. Ya, ini ilustrasi berbagai macam field image secara horizontal, secara vertikal, mungkin secara radial kalau teman-teman mau bikin health bar yang bentuknya cincin, bisa juga. Ya, ini radial 360, ini radial 180, ini radial 90. Contoh yang lain, ya, teman-teman yang sering main beberapa game misalkan RPG atau main MOBA yang ada skill-nya ya, mungkin familiar dengan skin icon, ya skill icon yang menggunakan cooldown kayak gini. Ya, ini bisa dibuat dengan beberapa komponen ya, ada button yang bisa diklik. Kemudian untuk pengaturan cooldown-nya sendiri itu ada 2 komponen ya, satu image yaitu si mask ini.
Satunya lagi, time, ini adalah TextMesh Pro yang menyimpan durasi cooldown-nya. Nah, ini teman-teman bisa eksplorasi juga ya. Silakan dibuat strukturnya kurang lebih seperti ini. Kalau mau mempelajari, ya saya sudah punya videonya juga kebetulan. Kali ini dari mata kuliah yang lain, ini dari game programming, tapi game programming yang kurikulum lama, kurikulum 2015 ya, tapi konsepnya sama sebetulnya. Nah, di sini dijelaskan semua caranya bikin helper. Ini helpernya untuk pemain, ini helpernya untuk musuh, dan ini caranya bikin skill icon yang tadi. Ya, kalau tertarik silakan dipelajari sendiri. Saya tidak akan jelaskan lagi untuk saat ini. Ya, langsung aja mulai dari 62. Ya, dari 62 sampai 64. Gamenya kebetulan mirip banget ya. Cuman asetnya yang diganti. Jadi teman-teman ngikutinya mestinya gampang sih. Ya, karena struktur dari projectnya sangat mirip. Ya, cuman beberapa hal nanti mungkin perlu disesuaikan dengan Unity versi terbaru. Ya, misalkan kalau di 64 itu ada field yang jenisnya TextMesh Pro UGUI, mungkin bisa diganti dengan TMP_text ya, tapi saya tidak bisa memastikan. Silakan dicoba sendiri. Nah, dengan demikian game kita lengkap lah sudah ya, dan semua logik dasar yang diperlukan untuk membuat sebuah game, terutama game 2 dimensi, sudah kita pelajari selama 7 pekan ini. Ya, walaupun memang masih belum ada audio sih, ya belum ada suaranya. Game ini kalau tidak ada suaranya kan ya aneh ya. Tapi tidak perlu khawatir, kita akan pelajari nanti pada bagian kedua dari kuliah ini ya. Di separuh semester kedua kita akan coba pelajari menambahkan audio. Nah, setelah ini teman-teman bisa berkreasi ya, bisa kembangkan gamenya ini lebih lanjut. Misalkan tambahkan power up, tambahkan level yang baru, kemudian boss itu cuman muncul ketika kriteria tertentu sudah terpenuhi, ya misalkan kill count-nya sudah terpenuhi, ya bukannya langsung you win, tapi sekarang bosnya muncul. Ya, kemudian mungkin sistem nyawa. Ya, saat ini kita hanya punya health, jadi kalau health-nya habis, maka player langsung game over. Nah, coba tambahkan sistem nyawa. Jadi kalau nyawanya habis, ada animasinya sedikit, ya kalau health-nya habis ya. Kalau health-nya habis, ada animasi sedikit, nyawanya berkurang, dan pemain tetap bisa melanjutkan permainan. Dan seterusnya, ya masih banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan. Ya, semoga setelah ini teman-teman semua terinspirasi untuk bisa membuat sebuah game 2 dimensi menggunakan Unity. Ya, itu dulu untuk saat ini. Jadi kita sudah mempelajari tentang user interface ya. Kita sudah mempelajari konsepnya dari user interface, kemudian sudah mempelajari beberapa komponen ya. Ada canvas, terus ada event system, yang penting dua ini. Ada TextMesh Pro, ada tombol, ya kita juga sudah membuat sebuah tombol bekerja, ada image, terus kita juga sudah bisa menambahkan dynamic text ke dalam sebuah teks. Ya, semoga teman-teman bisa terinspirasi untuk mendesain user interface yang baik untuk gamenya, sehingga pengalaman bermainnya jadi semakin menyenangkan. Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada kesulitan, seperti biasa, jangan sungkan-sungkan, teman-teman Ubaya bisa tanya di grup chat ya. Kalau teman-teman yang lain, silakan tanya aja di kolom komen di bawah. Ya, nah untuk pekan depan, karena teman-teman Ubaya sedang akan menjalani ujian tengah semester UTS, maka untuk seri Game Engineering ini libur dulu selama 2 pekan. Ya, nanti kita akan lanjut lagi di pekan ke-8 dan kita akan pindah dimensi ya, akan memasuki dimensi baru, yaitu kita akan mempelajari pembuatan game 3 dimensi. Ya, sampai saat itu ya, teman-teman semoga selalu sehat dan aman sentosa ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di pekan 8 ya, 3 pekan dari sekarang. Sampai jumpa lagi.